Halo teman-teman, kembali lagi bersama di YouTube channel gue Lukman Aryadi. Nah, kali ini gue akan membahas atau merecap tentang how to build your RX-8 properly. Nah, ini yang sudah gue lakukan dari tahap awal, dari pertama kali gue beli itu mobil sampai sekarang. Jadi ceritanya gue akan membahas secara komplit apa yang sudah gue kerjakan dari awal sampai akhir sebelum gue melakukan tes akhir di Sentul. Nah, jadi kalau kalian pengen beli mobil ini RX-8 manual terutama, kalian bisa ikutin guideline dari gue karena hal ini yang perlu dilakukan kalau kalian punya RX-8 terutama di iklim tropis di Indonesia karena suhunya panas, jadi treatmentnya harus seperti ini. Makanya kalian kalau pengen tahu gimana caranya, kalian ikutin aja video dari ini karena ini komplit banget dari awal sampai akhir. Oke, untuk membersihkan waktu, let's check this out. Nah, pada bagian pertama, gue mau kasih tahu ke kalian bahwa pilihan pertama gue jatuh pada Mazda RX-8 karena gara-gara kemarin gue lihat di video Best Motoring dan gue juga penasaran banget sama mesin rotary. Nah, ternyata masalah ada di mobil standar gue. Ternyata di cooling system ini perlu dibenahin karena hawa panas dari radiator tertahan oleh aki dan box air intake standar. Akhirnya gue bawa RX-8 gue ini ke Om Koko atau bengkel Prabus untuk relocate battery dan pasang open air filter. Nah, pada part kedua ini gue tes RX-8 gue di Sentul untuk mengetahui sejauh mana sih performance standar dari RX-8. Ternyata apa yang sudah kita lakukan di part 1 yaitu relocate battery dan pasang open air filter membuahkan hasil. Mobil udah nggak lagi overheat, bahkan aman buat mengelilingi Sentul dengan total jumlah lap 25 lap dengan best lap time gue dapat 2 menit 04 detik dengan kondisi trek sedikit basah dan berpasir. Lanjut setelah seharian track day pada episode 2, RX-8 gue langsung gue bawa untuk full repaint dan kebetulan gue disupport oleh temen gue yaitu Bro Ari di Karpro Rawamangun yang terletak di Jalan Pemuda nomor 102. Di sini gue berniat untuk full repaint dan ganti warna menggunakan warnanya NSX yaitu Formula Red karena bagian bodi gue banyak baret dan karat. Thank you Karpro udah mensupport project ini. Next, pada bagian keempat, gue akan ganti velg dan ban. Nah, sebelumnya gue juga sudah disupport oleh Otoban untuk velg balap gue yang pakai RPF1 dan bannya menggunakan GT Radial SX2. Nah, kali ini velgnya kebetulan gue disupport oleh Om Koko dari bengkel Prabus yaitu SSR SP3 yang sudah gue full rebuild jadi udah kayak baru. Dan lagi-lagi gue disupport oleh Otoban untuk ban Toyo yang buat daily. Thank you Otoban. Part 5 ini gue akan ganti knalpot. Nah, knalpot ini gue disupport oleh R-Speed Malang atau Roda Jaya. Thank you Bro Jeffrey. Ini nggak cuma knalpot belakang aja tapi gue ganti full exhaust system dari bagian depan, dari header sampai belakang sampai ke ujung. Dan gak cuma itu, gue juga pasang ada pulley, oil pan, pokoknya semuanya dengan tujuan untuk full preparation Sentul Part 2. Di part 6 gue bakal pasang setir impian gue yaitu personal steering wheels. Nah, ini kebetulan dibikin oleh Nardi. Nah, ini setir ini gue pesen direct langsung dari Jepang dan dibawain ke Indo sama temen gue di Tenteng. Jadi gue beli hari
Sabtu hari Minggu gue udah terima, happy banget. Dan lampu belakang sengaja gue rubah jadi yang Kouki. Nah ini gue pesen dari UK, dari Inggris, karena yang ada ready stock di sana. Jadi dari luar penampilannya udah kelihatan fresh banget kayak baru. Lanjut ke part 7. Nah di part ini gue ganti banyak banget nih, mulai dari bagian kaki-kaki gue pakai coilover yang kita paling tercinta, yaitu ESX coilovers yang type 1. Dan kemudian gue juga pasang ESX air pistons untuk sementara ya. Kalian bisa naikin up to 5 cm atau 3 jari dari posisi kalian yang paling pendek. Kalian gak usah pusing-pusing pakai manajemen sistem, tinggal simple switch, tinggal pencet satu tombol langsung naik mobilnya. Dan juga untuk bagian braking system gue ganti pakai AP Racing dengan ukuran 300 mili 4 pot. Nah ini tujuannya buat preparation di Sentul. Oke, part ke-8. Nah ini final tune untuk Mazda RX-8. Gue menggunakan aplikasi Mazda Edit yang dituning sama Mr. Teddy dari Rev Engineering. Thank you bro Teddy udah mensupport project ini, dan ini akhirnya menghasilkan 188 wheels horsepower, yaitu equivalent dengan sekitar 240-an horsepower on engine. Oke teman-teman, jadi kayak gitu tuh dari awal sampai akhir kalian sudah lihat secara komplit apa saja yang sudah gua kerjakan. Dan gue juga mau kasih tips nih buat kalian yang mau ambil RX-8 yang gue belum pernah mention sebelumnya, karena ini banyak pertanyaan dari netizen. Gimana sih cara treatment RX-8? Oke, gue kasih tahu ya. Jadi RX-8 Zenki yang kayak gue punya, yang first edition, bukan yang Kouki, yang bukan yang facelift, itu treatmentnya lebih khusus, yaitu kalian harus mencampur, kita biasa sebutannya premix. Jadi kalian harus mencampur oli 2 tak ke dalam tangki bensin. Nah komposisinya kalau gue biasanya 125 mili dicampur ke dalam tangki bensin, kalian isi full tank. Kadang gue pakai Pertamax atau kadang gue pakai Pertamax Plus. Pertamax Turbo maksudnya. Kadang gue pakai oktan 95, kadang gue pakai oktan 98. Nah, pokoknya intinya dari nyala bensin, nyala indikator bensin, kalian isi dulu tuh oli 2 tak 125 ml. Habis itu baru kalian isi bensinnya sampai full. Tujuannya apa? Supaya oli 2 tak itu bisa melumasi apex seal yang ada di mesin rotary RX-8, terutama yang Gen 1. Dan juga hal kedua yang kalian perlu perhatikan, yaitu kalian mesti cek-cek, sering-sering ngecek oli mesin dan air radiator, karena kalau itu misalkan sampai kekurangan itu akan berakibat fatal. Jadi kalian harus rajin-rajin. Beda sama di mesin biasa yang pakai piston, kalian ya udahlah nggak usah dicekin juga nggak apa-apa, benar. Tapi kalau di RX-8 kalian misalkan ya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, kalian harus sempetin waktu ya, cuma sebentar kok, cuma ngecek dipsticknya yang oli, kalau kurang tinggal ditambahin, dan air radiator juga kalau kurang tinggal ditambahin. Dan juga tips ketiga adalah kalau kalian ganti oli, olinya harus pakai yang mineral. Contohnya kalau gue kemarin gue pakai Idemitsu yang mineral. Nah itu bagus buat RX-8. Oh iya, dan juga kalau yang kemarin yang tadi gue sempat bahas premix, gue pakai olinya Castrol A747. Nah itu so far yang terbagus lah kalau buat oli 2 tak. Nah terus tips keempat adalah kalian kalau punya mobil RX-8 jangan sering-sering kelamaan nih ditinggalin, nggak dipakai sebulan 2 bulan. Nah itu mobil akan ngendep apex seal-nya bakal duduk tuh. Nah itu bahaya, kalian bisa yang ada mobil kalian jadi macet dan lain-lain. Nah kalian nggak kepengen lah itu terjadi. Jadi kalian kalau punya itu mobil harus sering digeber. Jadi kalau di RX-8 gua manual itu bisa high rev sampai 9000 rpm. Harus sering-sering digituin biar apex seal-nya kerak-keraknya pada rontok keluar semua dari exhaust. Gitu aja.
Nggak susah kok treatmentnya. Yang orang pada bilang rotari susah, rotari rewel. Enggak, gue udah buktiin sendiri. Gue pakai daily, gue pakai balap lagi. Kurang apa lagi. Oke teman-teman, gitu aja vlog singkat kali ini. How to build your RX-8 in 10 minutes. Dan juga kalian kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain di kolom comments. Jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel gue. And see you guys next vlog. Bye-bye.